Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Tepatnya ada 3 struktur yang akan kita bahas. Yang pertama struktur dan fungsi jaringan pada akar, yang kedua pada batang, dan yang ketiga pada daun. Oke, kita bahas dulu yang pertama, struktur dan fungsi jaringan pada akar. Bisa dilihat gambarnya ya, di sebelah kanan ini ada sebuah akar. Nah, diperbesar akarnya. Di dalam akar ini banyak bagian-bagiannya ya, dari mulai yang paling luar epidermis, kemudian korteks, terus ada endodermis, dan yang paling dalam ada sel pusat. Nah, di masing-masing bagian akar ini ada yang menjulang keluar, ada yang memanjang, disebut dengan rambut akar. Nah, ada yang mengalami zona diferensiasi dan juga ada yang mengalami zona pemanjangan. Seperti itu ya, kalau akar diperbesar menggunakan mikroskop. Nah, apa itu akar? Akar ini disusun atas jaringan epidermis ya, yang paling luar, namanya seperti tadi ya. Salah satu jenis jaringan epidermis, kemudian ada juga jaringan korteks yang dari dalamnya. Kalau di sini yang ada warnanya terpisah ya, ini korteks. Kemudian ada juga jaringan endodermis yang agak ke dalam. Antara korteks dan silinder pusat itu ada bagian endodermis, bagian lapisan dalam. Kemudian ada juga yang membentuk silinder pusat, bentuknya seperti berwarna apa ini? Ada silindernya seperti itu. Nah, epidermis ini memiliki bini yang paling tipis di antara semua jaringan, sehingga air dan mineral ini mudah untuk masuk serta mampu memodifikasi menjadi rambut akar. Epidermis ini jadi selain tipis, mudah untuk masuknya air, ternyata juga epidermis ini mampu membuat menjadi rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan tadi ya, untuk menyerap air dan mineral. Itu selain fungsi menyerap, ternyata dia bisa memperluas bidang penyerapannya menggunakan rambut akar. Ini rambut akar bisa diserap. Kemudian pada silinder pusat yang paling dalam ini ya, diperbesar. Ini ada gambar 2. Terdapat xilem dan phloem ya. Nah, parenkim amplur dan periska yang berfungsi membentuk cabang akar. Bisa dilihat ya, bagian xilem itu di bagian lebih dalam, sedangkan phloem itu agak di luarnya. Tapi kedua-duanya berada pada bagian silinder pusat ya, silinder pusatnya. Nah, ini bagian korteks, dan ini yang bagian epidermisnya tipis ya. Ini bagian korteks yang lumayan besar. Kemudian ada bagian endodermis dan silinder pusatnya. Nah, ini juga ada ya, silinder pusat ini pada akar dikotil dan ini pada akar monokotil contohnya ya. Seperti itu. Jadi ingat-ingat bagiannya, bagian paling luar itu silinder epidermis ya. Kemudian ada bagian yang lumayan luas. Nah, yang ada panahnya 2, dalam dan keluar. Ini korteks. Kemudian ada lagi lingkaran yang membentuk silinder pusat tadi ya, yang untuk bagian endodermis itu ya. Nah, xilem di mana dan phloem di bagian dalamnya. Di mana xilem yang lebih dalam, di mana phloem. Nah, tadi sudah dibahas tentang silinder, tentang epidermis. Sekarang ke korteks. Korteks ini tersusun atas parenkim yang dindingnya tipis dan renggang, berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Itu fungsi dari korteks ya, seperti itu. Nah, ini fungsi korteksnya kelihatan ya, bagiannya. Nah, ini agak memanjang. Kemudian pada bagian endodermis terdapat pita kapsarin. Nah, ini endodermis. Di sini ada pita kapsarin yang agak pucat warnanya. Fungsinya buat apa? Mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju silinder pusat. Itu fungsi dari pita kapsari ya. Intinya untuk mengatur jalannya mineral. Nah, yang ini ya, mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju silinder pusat. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan pada slide berikut. Nah, ini poin yang keempat, yaitu struktur dan fungsi jaringan pada batang. Nah, bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan. Ada penampang melintang batang yang disayat. Di sini ada 2 jenis batang yang disayat, ada penampang melintang batang dikotil dan juga monokotil. Nah, ada bagian-bagiannya juga di sini. Pada bagian dikotil ada berkas pengangkut xilem dan phloem. Phloem agak luas, xilem agak dalam. Ada kambium. Kambium terletak di antara xilem dan phloem. Ini apa? Bentukan nanti ya dibahas. Sedangkan pada batang monokotil di sini ada berkas pengangkutnya bersatu, xilem dan phloem seperti itu ya. Nah,
Namun kedua batang ini tetap memiliki jaringan parenkim, kemudian ada parenkim cortexnya, dan juga ada bagian paling luar yang disebut dengan epidermis. Nah, batang memiliki epidermis ya. Kalau tadi akar itu memiliki epidermis, cortex, kemudian epidermis, cortex, endodermis, dan sinder pusat. Sedangkan pada batang ini hanya 3 bagian, epidermis, cortex, ini cortex ya. Kemudian berkas pengangkut yang lebih dalam yaitu xilem dan phloem. Nah, pada tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis ini akan rusak. Nah, ini yang bagian gambar yang sebelah kirinya, epidermis rusak. Nah, nanti akan digantikan oleh bagian jaringan gabus. Pun sama sebenarnya, jaringan gabus itu fungsinya sebagai jaringan pengangkut juga. Kemudian pada korteks juga terdapat jaringan parenkim, ini bagian korteksnya. Ya, fungsinya sama seperti pada akar juga, tempat menyimpan cadangan makanan ya. Ini lingkarannya seperti ini untuk korteks parenkimnya. Pada batang dikotil juga tersusun lingkaran dan memiliki pembuluh vaskula yang aktif membelah. Nah, ini yang kambium nih, yang mana aktif membelah. Sedangkan pada batang monokotil terdapat hanya bekas pemangkut yang menyebar saja. Nah, ketika pada batang dikotil ini aktif membelah, ini terbentuk nanti xilem dan phloem sekunder atau yang baru nanti ya, pembentukan yang xilem dan phloem yang baru atau yang selanjutnya yang artinya terjadi pembelahan sel secara aktif. Nah, itu pada batang. Kemudian yang terakhir, poin yang kelima yaitu struktur dan fungsi jaringan pada daun. Ini ada gambar sebelah kanan ya, penampang melintang daun. Di sini ada bagiannya, bagian kutikula. Ya, nanti dibahas fungsinya buat apa sih kutikula itu. Kemudian ada epidermis. Epidermis ini pada daun ya, seperti biasa kan epidermis itu jaringan penyusun paling luar dari sebuah tumbuhan ya. Karena itu, karena daun ini berada ada bagian atas dan bawahnya, maka epidermisnya pun sama letaknya dari atas dan juga di bawah. Nah, kemudian ada juga bagian dalamnya yang bentuknya ini panjang ya, ini panjang batang kayak batang lagi. Ini disebut dengan mesopil palisade ya. Kemudian ada yang agak bulat, ini disebut dengan mesopil bunga karang. Ini jelas aja ya, kutikula di sini tuh fungsinya biasanya biar nanti air itu tidak diserap secara utuh ya, dibentuk butiran-butiran nih biasanya. Kalau air itu bentuk butiran-butiran, kenapa tidak meluber ya seperti biasanya, itu karena ada kutikula nih, lapisan kutikula atau lainnya jati gini seperti itu. Kemudian ini palisade dan juga ada bunga karang. Ini fungsinya karena daun, fungsinya itu untuk proses fotosintesis. Di sebelah mananya ya, di sini bagian palisade dan bunga karangnya. Kemudian ada juga bagian yang disebut dengan berkas pengangkut. Ini fungsinya tadi ya, ada xilem yang ini kepanjangan dari xilem dari akar ya, yang sampai ke daun, fungsinya untuk mengangkut air, garam, mineral dari akar ke daun. Dan juga ada fungsi phloem yang warna lubang-lubang berwarna merah. Ini fungsinya hasil dari fotosintesis dari palisade dan bunga karang ini, kemudian diangkut oleh phloem itu ke seluruh tubuh, dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhannya. Kemudian di bawahnya nih ada yang bentuknya seperti mulut stomata atau istilah lainnya mulut daun. Fungsinya buat apa? Ini tempat pertukaran gas tadi ya, seperti itu. Karena kan dalam proses fotosintesis, selain yang dibutuhkan air, garam, mineral dari xilem, dari pengangkut xilem, dan juga ada klorofil dari palisade dan bunga karang, juga diperlukan juga kandungan gas yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis, yang disebut dengan gas karbon dioksida. Oke, kita lihat dulu. Permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan epidermis ya, yang melindungi jaringan di dalamnya. Nah, itu fungsi dari epidermis. Kemudian daun dilapisi oleh zat lilin yang fungsinya mengurangi penguapan. Nah, nanti ini ada penerapannya, nanti dibahas pada bagian selanjutnya. Daun dilapisi oleh zat lilin kutikula yang fungsinya mengurangi penguapan. Jadi nanti kalau terjadi banyak penguapan, nanti daun akan kering. Nanti tidak akan bisa laksanakan fungsi dari sel, yaitu untuk proses metabolisme dan fotosintesis. Nah, ini bisa dilihat contoh daun ya, stomata pada daun. Ini gambar yang kedua, ini epidermis. Nah, ini ada stomata tadi kan di awal.
di pembahasan sebelumnya sudah dibahas bahwa stomata itu merupakan epidermis yang termodifikasi, terdiferensiasi menjadi stomata karena tergantung dari fungsinya ya, karena fungsinya untuk pendukaran gas. Kalau semuanya epidermis tidak ada stomata, nanti kandungan gas tidak akan pernah masuk ke dalam daun. Nah, di bawah lapisan epidermis terdapat jaringan palisada dan bunga karang yang memiliki banyak klorofil. Fungsinya untuk apa? Untuk proses fotosintesis ya. Nah, pada siang hari stomata ini terbuka untuk menyerap gas karbon dioksida. Dan ingat, stomata ini hanya terletak di bagian bawah daun ya. Ada sih di bagian atas, tapi jumlahnya tidak sebanyak jumlah stomata di bagian bawah daun. Seperti itu. Oke, kita cukupkan sekian ya pembahasan untuk struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan yang terakhir pada daun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.